Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septian Sahrul Dewantara, kelas 12 TKJ 2. Di sini saya akan mentutorialkan rancang bangun jaringan berbasis kabel dan nirkabel dengan VLAN dan routing. Nah, alat yang dibutuhkan ada dua buah mikrotik, lalu kabel RJ45 atau kabel UTP, lalu sebuah koneksi internet. Nah, di sini kita akan membuat seperti ini topologinya. Nah, di sini untuk mikrotik yang pertama itu saya akan jadikan server, lalu mikrotik yang kedua saya akan jadikan switch. Seperti ini. Nah, lalu sekarang kita langsung konfigurasinya, kita buka Winbox. Nah, di sini untuk membuka Winboxnya ini mikrotik yang pertama kita hubungkan port kedua. Nah, lalu kita hubungkan ke laptop kita, port 2 hubungi ke laptop kita. Nah, untuk port satunya nanti kita hubungkan ke koneksi internet. Nah, di sini kita ke interface dulu. Nah, ini WLAN-nya kita enablekan dulu. Nah, di interface ini kita tambah VLAN dengan nama guru. VLAN ID-nya 20, interface-nya Ether 2. Kita apply, oke. Lalu kita tambah lagi di sini, kita buat lagi namanya siswa. VLAN ID-nya 10. Lalu interface-nya Ether 2, kita apply, oke. Nah, di sini kita masuk ke IP DHCP client. Nah, di sini kita ke DHCP client agar kita mendapatkan internet. Nah, di sini baru kita hubungkan port satunya di mikrotik ke koneksi internet. Setelah itu di DHCP client kita tambah di sini untuk interface-nya kita pilih Ether 2. Kita apply, kita oke. Nah, setelah itu kita masuk lagi menu IP, kita ke firewall. Nah, di bagian NAT sini kita tambah untuk chain-nya di general SCRNAT dan interface-nya di Ether 1. Lalu untuk action-nya masquerade. Nah, kita apply, kita oke. Lalu setelah itu kita ke kita ke IP, habis itu IP address kita tambahkan di sini 192.168.20.1/24. Nah, interface-nya WLAN. Lalu kita tambah lagi untuk VLAN-nya guru. Untuk IP-nya 192.168.60.1/24. Interface-nya guru. Nah, kita tambah lagi di sini untuk interface VLAN siswanya 192.168.40.1/24. Interface-nya siswa. Apply, kita oke. Nah, lalu setelah itu kita ke DHCP server. Nah, di DHCP server ini kita klik DHCP setup. Nah, kita interface WLAN, kita next. Nah, di sini kita ubah jadi 50. Lalu di sini 10. Kita next. Nah, untuk DNS servernya kita pakai 8.8.8. Kita tambah 1.1.1.1, kita next. Nah, selesai. Kita buat lagi interface-nya guru. Next. Nah, di sini kita ubah lagi jadi 50. Nah, di sini kita ubah jadi 10 lagi. Kita next. Nah, selesai. Kita buat lagi untuk siswa. Nah, habis itu kita next. Nah, di sini ubah lagi sama 50 dan 10. Next. Okay. Nah, lalu kita ke menu wireless. Di wireless ini kita ke security profile, kita tambah di sini. Untuk passwordnya 123456678. 123456678. Nah, ini kita apply, kita oke. Lalu kita ke wifi interface-nya, kita klik 2 kali. Di menu wireless ini modenya kita ganti ke AP bridge. Nah, untuk SSD-nya terserah kalian mau ganti apa. Saya kasih nama ini.
Lalu untuk security profile kita profile 1, kita apply, kita oke. Nah setelah itu kita masuk ke menu IP lagi, kita ke hotspot, kita ke menu server. Sini kita klik hotspot setup. Untuk interface-nya kita WLAN, kita next terus sampai ke sini. Kita kasih DNS-nya sama kayak tadi 8.8.8. Nah untuk DNS name-nya kita kasih portal smk.sch.id. Nah kita next. Di sini kasih password admin. Next, oke. Nah setelah itu kita ke server profile, kita klik 2 kali di sini, kita masuk ke menu login. Untuk cookie-nya kita disablekan agar untuk menggonta-ganti akun agar lebih mudah. Kita apply, kita oke. Nah setelah itu di sini kita akan merubah login HTML-nya. Ya, kita ubah di sini untuk cara login HTML-nya. Nah untuk ini kita tarik sini, kita drag sampai sini agar lebih mudah. Nah setelah itu kita buka. Nah pada menu login ini HTML kita buka melalui dengan aplikasi Notepad. Kita catat Ctrl plus F, kita cari Latviski. Nah setelah kita cari Latviski, kita ubah nama Latviski ini dengan ini. Nah dengan ini kita ubah C. Nah di sini kita ubah, di sini dia kita Ctrl V. Nah, selesai. Kita Ctrl S agar kita save, kita close. Nah ini kita minimize aja. Nah di sini kita rename agar lebih mudah dicari di filenya Mikrotik. Lalu kita drag, kita masukin lagi di sini. Nah, tunggu sebentar. Nah selesai. Nah, setelah itu kita masuk ke server profile lagi, kita klik 2 kali di sini, kita ke general. Lalu HTML directory-nya kita ubah ke file yang tadi kita buat. Nah ini dia namanya. Kita apply, kita oke. Lalu kita ke user profile. Di sini kita plus. Nah sini saya kasih nama kepala sekolah. Aduh typo, maaf. Nah untuk rate limitnya kita kasih 512k per 512k. Kita apply, kita oke. Kita tambah lagi. Di sini kita kasih namanya guru. Untuk rate limitnya kita kasih 256k per 256k. Nah setelah itu kita apply, kita oke. Lalu kita tambah lagi dengan nama siswa. Kita nama siswa sini. Nah untuk rate limitnya 128k per 128k. Kita apply, kita oke. Nah setelah itu kita menuju ke user. Habis itu kita tambah di sini namanya kepala sekolah. Untuk passwordnya 123. Untuk profilnya ini. Nah, kita apply, kita oke. Nah di sini kita plus ini menambahkan akun. Kalau yang admin tadi dan passwordnya admin itu akun adminnya, akun yang punyanya. Nah ini kita tambahin akunnya lagi. Nah di sini kita kasih nama guru. Lalu passwordnya 456. Profilnya kita ke guru juga. Lalu apply, oke. Kita tambah lagi di sini dengan nama siswa, password 789.
Lalu untuk profilnya kita siswa juga, kita apply, kita oke. Nah, selesai di sini. Nah, setelah itu kita cek dulu apakah berhasil. Nah, di sini ada nih. Nah, sudah selesai. Lalu kita masuk ke browser, terserah mau pakai browser apa lagi. Kita ketik di sini portal smk.sch.id. Nah, di sini sudah ada ke halaman login Mikrotik. Nah, ini yang tadi kita ubah ya, lah dari Latviski jadi selamat datang di hotspot SMK6 Tangerang Tangsel.sch.id. Tadi pertama dia Latviski. Kita login di sini pakai, terserah mau pakai admin, kepala sekolah, guru atau siswa. Nah, karena saya biar tidak terkena bandwidth, di sini saya akan login pakai admin aja. Tapi untuk itu aja jangan deh. Kita pakai kepala sekolah. Untuk passwordnya tadi 123. Nah, kita coba di sini. Nah, ini sudah login. Kita cek apakah masuk internetnya. Nah, ini udah masuk, udah bisa. Tapi karena kita di bandwidth jadi agak lemot internetnya. Tuh udah bisa ngebuka YouTube. Nah, udah bisa internetan. Nah, lalu sekarang kita menuju ke Mikrotik yang kedua. Nah, di Mikrotik yang kedua ini kita akan jadikan switch. Kita akan jadikan switch. Di sini kita close aja ya. Kita close. Di sini pun kita exit. Nah, lalu kita beralih ke Mikrotik yang kedua. Nah, di Mikrotik yang kedua ini Mikrotik kedua ini kita hubungkan port 4 ke laptop. Kita hubungkan port 4 ke laptop. Tunggu sebentar. Kita hubungkan dulu. Sudah dihubungkan. Kita ke Winbox lagi, kita buka, kita refresh di sini. Nah, ini sudah terdeteksi. Sekarang kita login, masuk konekkan. Nah, sudah masuk ke mode di Mikrotik yang kedua, Mikrotik switch. Nah, setelah itu kita ke bridge. Nah, di bridge ini kita plus di sini, kita apply, kita oke saja. Nah, lalu kita ke port, bagian port kita plus di sini. Interface-nya kita tambahin header 1 sampai header 4. Sampai header 4. Kita tunggu sini sampai header 4. Apply. Di sini sudah sampai sini, biasanya kita langsung keluar secara otomatis. Nah, gunakan langsung keluar. Di sini kita reconnect saja. Kita tunggu. Nah, selesai situ. Di sini kita ke switch. Nah, di switch ini kita ke VLAN. Nah, di VLAN ini kita plus. Nah, kita tambahin di sini VLAN ID-nya 10, portnya port 1 dan port 2. Kita apply, kita oke. Lalu kita plus lagi portnya VLAN ID-nya 20, portnya port 1 dan header 3. Kita apply, kita oke. Lalu kita mau masuk ke menu port. Di sini header 1 kita klik 2 kali. VLAN modenya kita secure, VLAN header ya kita add if missing. Default VLAN ID-nya biarin. Apply, kita oke. Lalu header 2-nya kita VLAN modenya kita secure. Untuk VLAN header ya kita always strip. Nah, VLAN ID-nya kita di sini kita kasih 10. Nah, untuk header 3-nya sama kita secure. Sini always strip. Nah, di sini beda, kita kasih 20. Nah, jadi nanti bila kita ke header 3
kita hubungkan ke header 3. Nanti untuk IP addressnya ke VLAN guru tadi. VLAN guru tadi 192.168.60.1. Nah, cuma karena itu nanti titik 50. Nah, untuk kita hubungkan ke header 2 ini nanti akan berubah jadi masuk ke VLAN siswa. VLAN siswa tadi adalah 192.168.40.50. Setelah itu kita cek ya apakah berhasil. Sini. Ini untuk wifi-nya kita matikan saja, nggak apa-apa. Terserah kalian mau dimatikan atau enggak. Saya matikan saja. Kita ubah opsi adapter. Kita ke Ethernet. Nah, ini saya masih port 4 ya. Ini masih port 4. Nah, di Ether 1 ini kita hubungkan ke port 2 yang ada di server tadi, yang kita buat server ke mikrotik pertama. Nah, jadi mikrotik pertama itu port 2-nya kita hubungkan ke switch Ether 1 untuk mendapatkan internet. Sekarang kita ubah nih. Tadi kan port 4 ya. Nah, sekarang kita cabut, kita ke port 3. Nah, setelah ke port 3, sini akan keluar. Nah, kita langsung aja cek sini. Nah, setelah itu ini kita cek. Ini port 3 ya. Nah, sudah muncul port 3 tadi kan kita pakai VLAN 20. Nah, VLAN 20 itu VLAN guru. Nah, untuk IP-nya ini 192.168.60.50. Nah, sekarang kita ubah lagi nih ke port 2. Seharusnya kalau misalkan berhasil port 2 ini 192.168.40.50. Nah, kita cek di sini. Sekarang udah port 2 ya. Nah, di sini berubah jadi 192.168.40.50. Nah, di sini pun juga kita udah bisa internetan. Coba kita buka browser, terserah mau browser apa aja. Kita cari, kita search di sini, coba YouTube aja untuk mencoba. Nah, di sini kita udah bisa internetan, tuh sudah terbuka untuk YouTube. Nah, tapi internet saya nge-lag. Nah, itu sudah terbuka YouTube. Nah, udah berhasil, berarti ini sudah berhasil. Nah, oke, segini saja. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.